Kasus COVID-19 di Indonesia yang terus meningkat sudah dalam tahap yang mengkhawatirkan. Resiko kematian mengancam di tengah penuhnya rumah sakit dan terbatasnya tenaga kesehatan untuk merawat baik pasien COVID-19 maupun non-COVID-19. Maka dibutuhkan kebijakan tegas dari pemerintah untuk menekan laju penyebaran COVID-19. Wacana karantina wilayah atau lockdown pun kembali mengemuka. Mungkinkah pemerintah memang harus menerapkan kebijakan lockdown? Pagi ini kita akan membahas dengan sejumlah narasumber melalui daring, diantaranya ada Emmanuel Melkiades Lakalena, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, ada Heri Trianto, Kabid Komunikasi Publik Satgas COVID-19, dan juga Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik. Selamat pagi Bang Melki, Mas Heri, dan juga Mas Agus. Pagi, Mas Timothy. Terima kasih semuanya sudah bergabung, semoga dalam kondisi sehat kita pada pagi hari ini. Saya ke Mas Heri dulu. Mas Heri, mungkin ada yang perlu diceritakan mengenai kondisi COVID-19 dan penambahan hariannya hingga hari ini, terutama kalau kita bandingkan dengan masa-masa awal COVID-19 ini masuk ke Indonesia, Mas Heri. Iya, secara singkat saya ingin gambarkan jumlah kasus aktif di Indonesia itu terus meningkat dalam 5 pekan terakhir itu cukup tinggi ya, 41%, dan terdapat 8 provinsi dengan kenaikan jumlah kasus aktif yang sangat signifikan. Di antaranya DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, kemudian Banten, ada Riau, dan Kalimantan Barat. Ini sebuah pesan yang sangat kuat sebenarnya bahwa eskalasi kenaikan ini sangat luar biasa, yang juga diikuti keterisian rumah sakit yang sudah di atas standarnya WHO ya, 60%, di mana 7 provinsi itu di atas 50%, di mana 3 provinsi diantaranya itu sudah di atas 80%, termasuk di DKI sekarang itu 84% gitu. Jadi memang ini situasi yang cukup genting, tetapi saya rasa kita juga tidak perlu terlalu panik gitu, karena kalau panik nanti kita nggak bisa berpikir secara jernih gitu. Makanya pemerintah sejauh ini sejak tanggal 15 itu menerapkan PPKM mikro dan PPKM, pembatasan kegiatan masyarakat di tingkat kabupaten maupun provinsi, yang sebenarnya memiliki SOP yang sudah sangat clear, sehingga masing-masing wilayah atau daerah itu bisa melakukan langkah-langkah yang diperlukan sesuai kondisinya masing-masing. Lalu kita melihat angka-angka ini, terutama laju penambahannya yang sangat-sangat pesat, terutama 1 pekan terakhir ini. Sebenarnya bisakah kita langsung menarik kesimpulan dalam arti apa sebenarnya yang membuat angkanya begitu pesat saat ini? Tentu kita mendengar bahwa salah satu momentumnya adalah pada saat mudik kemarin. Tapi kan tidak hanya permasalahan mudik saja, mungkin ada hal lain di luar mudik atau selain mudik yang membuatnya lebih parah lagi, yang membuat angka penambahannya sampai sedemikian pesatnya begitu. Adakah hal lain yang harus kita ketahui sebenarnya Mas Heri, selain memang ya musim mudik, mobilitas tinggi? Ya, data yang paling valid menunjukkan bahwa kegiatan mudik ini adalah yang pemicu utamanya. Karena dari pengalaman 4 kali liburan ditambah mudik ini, kita sudah bisa menarik kesimpulan yang cukup valid, selalu terjadi kenaikan yang signifikan. Kemudian kondisi ini juga diperparah dengan ditemukannya sejumlah varian ya, terutama varian Delta yang dari India di sejumlah daerah, termasuk DKI Jakarta, kemudian juga di Kudus kayak gitu. Jadi ini yang kemudian sedang diadakan penelitian lebih lanjut, apakah ini juga yang memicu kenaikan secara signifikan di daerah-daerah itu. Daerah-daerah yang mengalami kenaikan adalah daerah tujuan mudik dan balik. DKI ini adalah daerah tujuan balik dari semua wilayah di Jawa ya, terutama ya. Dan daerah yang ditinggalkan oleh para pemudik ini untuk balik ke Jakarta juga mengalami kenaikan signifikan di semua provinsi di Jawa. Bahkan di Banten sekarang rasio keterisian rumah sakitnya 79%. Jadi ini 2 hal ini yang harus memang menjadi pemicu untuk saat ini, dan pemerintah sedang mencari cara-cara yang lebih efektif bagaimana situasi ini itu dikendalikan. Dan di tingkat hilir kita juga meningkatkan fasilitas perawatan, karena ini mau tidak mau kita harus lakukan
penambahan kapasitas tempat tidur di Nagrag misalnya di DKI, kemudian di asrama haji sedang disiapkan di Pasar Rumput. Demikian di daerah-daerah termasuk Jawa Tengah, asrama haji Donohudan juga sudah difungsikan. Di Surabaya, rumah sakit lapangan Indrapura sudah penuh hari ini, sehingga harus dicari alternatif tambahan tempat-tempat perawatan, termasuk menambah kapasitas rumah sakit menjadi 30 hingga 40% untuk perawatan COVID. Kalau kita semua rumah sakit di Indonesia bisa melakukan itu, maka kapasitas tempat tidur kita bisa mencapai 140.000. Sekarang yang dirawat itu sekitar 50, hampir 60 ribuan. Oke, dan dari belasan ribu yang kemarin saja setidaknya yang terdeteksi positif ini sebenarnya tidak bisa diketahui juga ya berapa banyak yang varian Delta ya dari sampel tersebut. Iya, upaya untuk meneliti itu sudah dilakukan dan sudah ditemukan. Makanya seperti yang terjadi di Kudus dari 72 varian Delta yang ditemukan melalui genome sequencing itu, 62 diantaranya itu berasal dari Kudus. Makanya untuk khusus Kudus ini dilakukan isolasi secara terpisah ya dengan pasien-pasien di daerah lain kayak gitu. Dan 300 dari mereka kemarin 309 itu sudah dinyatakan sembuh dan sudah kembali ke Kudus, tinggal 2 orang yang dilakukan isolasi mandiri. Oke, saya ke Bang Melki. Bang Melki, beberapa bulan yang lalu kita sempat mengadakan pembicaraan juga di dalam program yang sama dengan epidemiolog. Memang bukan berdasarkan data, tapi hanya berdasarkan probabilitas bahwa jangan pernah kita menyangka bahwa kondisi COVID-19 terburuk itu sudah kita lalui. Kalau kita tidak ketat prokes, salah mengambil kebijakan dan lain-lain, bisa saja kondisinya memburuk lagi, gitu Bang Melki. Kalau Anda sendiri melihat angka-angka yang terjadi sekarang ini, terutama kalau kita bandingkan dengan penambahan-penambahan bahkan sempat turun beberapa bulan yang lalu, apa sebenarnya yang harus kita jadikan perhatian utama begitu, utamanya untuk menyelamatkan nyawa di Indonesia ini dari COVID-19? Ya, pertama yang harus benahin secara serius itu dari awal itu kita soal data ini kita itu menggambar dan situasi COVID tanah air pada skala nasional maupun kabupaten. Kami berkali dari Menkesnya Pak Gunadi itu mendapatkan soal data terkait dengan pasien COVID. Bang Melki, mohon maaf sekali, Bang Melki, boleh didekatkan lagi infonya. Setiap kata ketiga agak terputus soalnya kita mendengar Anda. Ya, jadi laporan. Oke, makasih. Bahwa melalui zaman Gunadi tadi itu laporan dari data pasien itu di sana. Jadi kalau kita sudah gambarkan kondisi di lapangan, saya menduga apa yang kita sampaikan ini tidak menggambar di lapangan. Kan kalau kita lihat, Oke, Bang Melki. Ya, Bang Melki, mohon maaf, tampaknya memang gangguan teknis tampaknya. Jadi kami akan kembali lagi menghubungi Bang Melki. Harapannya akan lebih clear nanti jalurnya. Karena sayang kalau penjelasan Bang Melki tidak bisa didengar oleh pemirsa pada saat ini. Kita akan coba hubungi kembali Bang Melki. Untuk itu saya ke Mas Agus dulu. Mas Agus, tentu saja agar upaya untuk menanggulangi dan terutama menahan laju penyebaran COVID-19 ini kuncinya iya di prokes betul, tapi salah satu kunci besarnya secara nasional tentu saja ada di regulasi. Bagaimana aturan-aturan yang diterapkan atau ditetapkan ini bisa diterapkan juga begitu. Nah, sejauh ini yang Anda lihat dari kita tidak bisalah menyesali masa lalu begitu, oh seharusnya begini, seharusnya begitu. Tapi paling tidak kalau kita lihat untuk saat ini penerapan aturan yang diberlakukan dalam upaya untuk menahan laju COVID-19. Apakah Anda melihat sebenarnya masih ada celah yang harus kita berikan regulasi, harus kita atur,
yang bisa membantu juga nih agar penyebarannya bisa ditahan? Ya, dari sisi regulasi kan selalu saya katakan. Pertama, kalau pelaksanaan regulasi ini tidak dikenakan sanksi, jangan berharap regulasi itu bisa efektif di publik. Sekali lagi, bersama Undang-Undang 12 tahun 2011 yang kedua 15 tahun 2019, jelas bahwa hierarkinya itu jelas surat peraturan. Nah, sekarang ini pemerintah itu hobinya membuat peraturannya setingkat surat edaran. Surat edaran itu selalu saya katakan itu hanya pengumuman internal, sekelas mading gitu ya. Nah, jadi susah untuk menerapkan sanksi. Sanksi itu hanya bisa dikerjakan melalui undang-undang dan peraturan daerah. Tidak semua daerah mempunyai peraturan daerah soal COVID. Nah, sehingga ini menyulitkan. Kasihan pelaksana di lapangan. Saya selalu katakan, sebelum lebaran di stasiun ini juga, kasihan pekerja lapangan karena kebijakannya itu tidak jelas. Lalu sanksinya kemana? Belum kita bicara tentang kebijakan Satgas, kebijakan Menteri Perhubungan, kebijakan keuangan dan sebagainya itu tidak klop gitu ya. Nah, ini yang membuat semua ragu melaksanakan peraturan yang sudah dibuat lalu menurun pada kebijakannya. Itu saya rasa. Tidakkah sebenarnya ini lebih kepada memberi ruang bagi khususnya pemerintah daerah karena toh bisa membuat aturannya? Atau sebenarnya bukan masalah bisa atau tidak bisa, tapi masalahnya adalah tidak semua pemerintah daerah ini mungkin kompetenkah, mungkin termotivasikah untuk membuat aturannya? Iya, memang kan saya sudah katakan selalu bahwa pemerintah daerah harus membuatkan perda, sehingga di perda itu ada sanksi. Karena sekali lagi, kebijakan atau peraturan yang dibuat tanpa sanksi tidak akan pernah efektif. Contoh sudah berkali-kali berulang gitu ya. Saya kemarin tadi sore baru kembali dari Jawa Tengah, saya keliling, itu ramainya minta ampun, terutama tempat makan. Ya kan, jadi ini gimana cara yang sanksi? Karena jam malam ada yang menerapkan jam malam jam 10. Ya orang sudah mengantuk. Ya harusnya siang itu sepi, tutup saja sudah. Saya kan mazhabnya dari lockdown. Jawa saja lah, karena di isolasi. Karena semakin lama dilakukan putusan itu, semakin menyebar dan semakin sulit kita mengendalikan pandemi ini. Oke. Saya kembali lagi ke Bang Melki. Mohon maaf tadi atas gangguan teknis ya Bang Melki. Silakan Bang Melki dilanjutkan. Ya. Saya lanjutkan tadi ya. Jadi Silakan Bang Melki. kita punya problem itu di soal data real yang menggambarkan kondisi lapangan. Oke. Laporan dari Menkes dari jam 4 seringkali laporan dari daerah itu tidak disampaikan apa adanya karena para kepala-kepala daerah itu cenderung ingin memberikan data yang lebih kelihatannya lebih kondusif sehingga ekonomi tetap bisa berputar. Gitu. Nah, karena ini tidak digambarkan apa adanya, dipastikan bahwa penanganan pasti akan keliru. Jadi kita taruh dari data dulu karena saya cermati seperti itu. Contohnya seperti yang juga kita lihat ketika mulai banyak orang asing masuk ke tanah air ya. Itu kan ternyata muncul pada saat Pak Doni Munarno waktu itu masih kepala Satgas, ada lagi memimpin suatu acara pertemuan lintas kementerian lembaga ya terkait penanganan COVID. Kemudian baru muncullah komentar dari Pak Benget dari Kemenkes itu yang mengatakan bahwa sudah ratusan orang dari India masuk pakai pesawat charter masuk ke Indonesia tanpa ada proses yang sungguh-sungguh serius dari kita. Gitu. Kita sendiri juga ternyata tidak sungguh-sungguh memfilter, memberikan proses katakan mas standar kan 14 hari misalnya untuk orang dari luar negeri apalagi dari daerah yang waktu itu sangat hitam ya dari India itu masuk ke tanah air yang begitu mudah gitu dan data itu tidak kita buka apa adanya. Nah hal-hal semacam ini yang juga saya lihat bukan cuma internasional di daerah juga sama. Kalau kita tidak mengamarkan data kondisi real apa adanya ya kita seperti ini terus akan terjadi. Tiba-tiba kita akan terkaget-kaget lagi sudah ada kenaikan kasus. Sudah ada kejadian-kejadian semacam ini dan itu semua karena kita abai di level awal penanganan COVID ketika kita abai di bagian pencegahan. Jadi kita pencegahannya lemah, datanya lemah, jadi kemudian sekarang ini kita lemparkan semua kondisi itu sekarang pada rumah sakit dan saya kira ini harus betul-betul menjadi suatu pelajaran berharga kita harus totali merubah penanganan COVID dengan lebih ekstrim kondisi seperti ini. Ya, ini kalau dari apa yang disampaikan Bang Melki, ya ini sangat mengkhawatirkan sebenarnya Bang Melki, mengingat bahwa itulah pegangan kita untuk mengatasi
kondisi COVID-19 ini, begitu. Kalau dari datanya, dari informasi yang diberikan saja oleh pihak-pihak yang memang seharusnya bertanggung jawab atas informasi tersebut, tapi ternyata informasinya tidak bisa dipertanggungjawabkan karena tidak sesuai dengan kondisi real, ya bisa dibilang ya kita tidak akan pernah menemukan solusi yang tepat karena antara masalah dan solusi ini dua hal yang nggak nyambung sebenarnya Pak Melki. Saya masih ngomong apa adanya nih Mas, ngomong apa adanya. Karena kalau kita ini seperti keledai ini terantuk pada batu dan jatuh pada lubang yang sama. Yang sama gitu. Kita hari ini bicara lockdown misalnya, hal ini kan bukan hal baru bagi kita. Awal penanganan pandemi kita, kenapa alasannya juga jelas. Nah tapi kalau kita telusuri kejadian hari ini itu, menurut saya ini perpaduan banyak aspek, tapi yang utama itu adalah kita membuka diri, kita jempol. Kalau saya ke lapangan waktu itu saya ke Soekarno-Hatta, saya cek beberapa pihak Soekarno-Hatta itu, ya jebol karena kemudian beberapa oknum imigrasi membuka ruang untuk kemudian memudahkan orang masuk ke tanah air. Nah ini kan bermasalah dan itu bukan terjadi cuma di Indonesia, di banyak daerah kemudian kita membuka diri orang masuk tanpa screening yang ketat, mereka kemudian bisa berinteraksi dengan masyarakat kita dengan apa adanya. Yang kedua tentu mudik tadi saya setuju menjadi salah satu faktor ya. Tapi yang juga menjadi masalah itu saya sampaikan adalah kalau kita tidak membuka data ini apa adanya, ya tentu kita tidak pernah selesai dalam merumuskan sebuah penanganan yang tepat karena kita membuat kebijakan itu dalam basis data yang itu tidak menggambarkan kondisi lapangan yang apa adanya. Oke. Itu terkait dengan mobilisasi, khususnya mobilisasi dari luar negeri ke Indonesia. Tapi mengingat bahwa penyebaran lokal sudah terjadi bahkan untuk varian yang baru, mobilisasi lokal ini juga tidak menjadi tidak kalah pentingnya. Mas Heri, bisa dibilang bahwa aturan keras terkait dengan mobilisasi ini mungkin hanya pada saat mudik kemarin. Ada larangannya memang mudik. Larangannya jelas, namun kita melihat jelas juga betapa banyaknya orang yang tetap nekat melakukan mudik pada musim Lebaran kemarin begitu. Tapi sampai itu saja mungkin Mas Heri, atau mungkin ada yang terluput oleh kita mengenai pembatasan mobilitas dalam peraturan. Ya, substansi dari pencegahan penularan COVID ini kan memang pembatasan mobilitas karena sektor penularan satu-satunya adalah manusia gitu. Pembatasan sosial, kemudian pembatasan kegiatan masyarakat atau kemudian dalam istilah ekstrimnya disebut lockdown, itu kan sebenarnya sudah kita lakukan dalam 1 tahun 3 bulan terakhir gitu. Dan untuk yang situasi yang seperti sekarang ini sebenarnya pembatasan kegiatan masyarakat yang kita lakukan sejak Februari dengan berbasis komunitas di tingkat akar rumput sebenarnya itu sudah cukup berjalan gitu. Karena tadi Bang Melki kan bicara soal keterbukaan data kayak gitu kan. Kalau data itu kita ketahui dari titik hulunya di tingkat masyarakat terkecil, tentu saja ini akan semakin baik, semakin memudahkan penanganan kita. Makanya kemudian dalam istilah PPKM Mikro itu juga dikenal dengan mikro lockdown misalnya. Dan itu ketentuan dalam instruksi Mendagri nomor 13 itu juga sangat rigid dan jelas tahapan-tahapannya. Dengan itu bisa dilaksanakan secara konsisten oleh semua daerah, itu akan saya rasa akan bisa melokalisir penularan itu secara lebih baik. Misalnya dalam 5 rumah kena COVID, 1 RT ditutup. Kalau itu saja dilaksanakan, sebenarnya kita nggak perlu mengekskalasi kasus ini hingga di tingkat atasnya gitu. Penanganan lewat puskesmas juga bisa dilakukan sehingga pada satu titik ketika desa atau kelurahan itu sudah bisa mengatasi persoalannya sendiri, masalah itu tidak naik ke atas ke rumah sakit, akhirnya kemudian ke tempat penanganan pasien yang secara terpusat itu dilakukan. Nah, dalam perpanjangan PPKM skala mikro yang sedang berlangsung, sebenarnya ada beberapa hal yang menarik yang perlu diingat juga oleh para kepala daerah, bahwa mereka juga bisa melakukan pembatasan sosial secara lebih ketat hingga di tingkat kabupaten kota, bahkan di tingkat provinsi dengan prakondisi yang sebenarnya diatur dengan sangat jelas di sana. Ini yang penting kemudian kita lakukan, dan kita sudah melihat sejumlah daerah juga melakukan itu. Kudus itu meminta semua masyarakat ada di rumah dalam 1 minggu terakhir gitu.
di DKI sekarang operasi justisi juga sudah dilakukan. Mas Agus tadi selalu mengkritik tidak ada sanksi, tetapi nyatanya di lapangan banyak sekali rumah makan ditutup, perkantoran juga disegel karena tidak memenuhi ketentuan daerah merah, di mana perkantoran itu yang diizinkan bekerja dari kantor itu hanya 25%, sisanya bekerja dari rumah. Nah, dari sisi TNI Polri, saya rasa sekarang juga sudah didistribusikan secara lebih merata dan lebih besar personelnya untuk memastikan bahwa PPKM skala mikro ini bisa dilakukan. Kita mungkin akan fokus di daerah Jawa yang sedang mengalami eskalasi yang sangat besar. Kalau ini kita bisa lakukan secara bersama-sama dengan seluruh komponen masyarakat, saya rasa kita dalam 2 pekan atau 1-2 pekan ke depan bisa mulai melihat hasilnya. Seperti kan kita saat bulan Februari menjalankan PPKM mikro itu perlu waktu sekitar 2 atau 3 pekan baru hasilnya bisa terlihat. Oke, nah ini mungkin mau dikomentari Mas Agus bahwa memang ada kok yang dilakukan penindakan gitu. Ya gini, saya ke lapangan, saya tadi malam sore baru kembali dari Jawa Tengah. Di beberapa kota kan Jawa Tengah merah sekali. Itu ya masih padat, jalanan, restoran, warung itu masih penuh. Dan lindaknya bagaimana? Melindahkan beginian kalau sporadis begini sulit pengawasannya. Saya juga bicara dengan beberapa kepala daerah, itu sulit. TNI Polri kan terbatas. Sama waktu mengawasi mudik kan juga terbatas. Saya di lapangan dari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi itu kosong karena aplusan yang dinas malam dan pagi. Kan lolos itu. Nah jadi hal-hal seperti ini kalau dilarang saja sudah total. Siapa yang keluar kena sanksi. Tetapi pemerintah harus menyediakan dananya. Pemerintah pusat ke daerah dan sebagai daerah kalau saya tanya masih uangnya nggak ada. Kalau di lockdown itu harus dikasih makan dan sebagainya. Kita lockdown 1 bulan saja. Kita lihat hasilnya. Kalau di lapangan saya kan tidak di Jakarta saja. Saya kemarin ya tinggal di mobil, kita keliling, saya sama supir. Itu nggak ada. Olahraga juga masih ada. Terus di mana lockdown-nya itu? Tidak merata begitu Mas Agus ya? Tidak merata penerapan aturan tersebut. Memang ada yang ada kampung yang ditutup, lockdown dijaga oleh keamanan setempat. Tetapi di kotanya itu restoran besar, warung kecil, lesehan penuh. Itu bagaimana? Oke, baik, kita akan kembali lagi, kita masih akan membahas hal ini. Tadi Bang Melki mengatakan bahwa perlu langkah yang lebih ekstrim. Nah, seperti apa sebenarnya hal tersebut dilakukan? Apakah memang lockdown menjadi salah satu solusi atau sebenarnya ada cara lain yang bisa dilakukan tanpa harus sampai pelaksanaan lockdown? Karena sebenarnya kalau kita berpikir kalau memang mau lockdown, kenapa tidak dari awal? Kalau memang ada keputusan ingin lockdown kan harusnya dari awal pun sudah bisa diambil. Sehingga kalau kita berharap lockdown dilakukan pada saat ini, mungkin kecil begitu kemungkinannya, mengingat dari awal pun tidak dilakukan begitu. Nah, apa langkah lain yang mungkin bisa diambil untuk menahannya? Kita akan bahas usai jeda.